Jadi pada kali ini kita akan membahas terkait restrukturisasi dari Danantara, dan ini kalau misalnya kita lihat sebenarnya ada kemiripan lagi dengan ekonomi di China, karena di China juga memiliki BUMN yang cukup signifikan. Jadi pada tahun 1980-an itu BUMN di China itu mencapai kurang lebih 40 juta, dan ini kan sangat-sangat besar ketimbang dengan Indonesia. Dan dengan keadaan seperti ini, regulator sepertinya ingin memiliki konsep dan juga lini bisnis yang mirip dengan ekonomi di China. Dan ini disebut dengan Indonesia Incorporated yang ada hubungannya juga nanti dengan China seperti apa. Oke, boleh di next. Oke, sebenarnya kalau misalnya kita mau bahas terkait Indonesia Incorporated, jadi Indonesia Incorporated ini sebenarnya apa sih? Kalau misalnya kita lihat dari definisi strategisnya adalah sebuah paradigma pembangunan di mana negara memposisikan diri sebagai fasilitator dan orkestrator utama, bukan sekedar pengatur regulator pasif. Dan ini kan kita lihat sebenarnya pergeseran peran negaranya itu lebih ke arah dia membantu untuk bisa di dalam negeri ini mengalami kenaikan dan juga peningkatan signifikan yang didorong sama baik itu dari perusahaan milik negara maupun perusahaan milik swasta. Nah, terus tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya adalah untuk bisa menyelaraskan visi dari masing-masing individu yang merupakan keluarga negara Indonesia. Dan ini kan nanti ke depannya apa? Ini adalah menjadi salah satu tongkat untuk bisa ngasih tahu loh bahwa ini arah kita dan arah ini menjadi tujuan utama kita untuk bisa menggabungkan seluruh rangkaian badan usaha yang ada di Indonesia. Dan ini menjadi suatu fokus, dan ini akan menjadi fokus ekosistem lah. Ekosistemnya itu jadi nanti terbangun, satu sama lain ini saling melengkapi, sehingga nanti ke depannya Indonesia ini akan bergerak bersama-sama untuk mencapai satu tujuan tersebut. Dan ini dikomandoin biasa sama Presiden, mungkin dari Presiden Prabowo, karena ini merupakan canangan dan ide dari Presiden Prabowo itu sendiri. Boleh di next. Oke. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari tahun pas ketika Deng Xiaoping menjabat menjadi pemimpin tertinggi di China, dan ini kita bisa ngeliat bahwa dengan keadaan seperti itu, dia berhasil mengalami peningkatan PDB sampai belasan persen. Dan ini kita bisa ngeliat bahwa China mengalami peningkatan cukup signifikan terutama di tahun 80-an sampai 90-an, hingga mengalami kenaikan sampai hampir 15% pada saat itu. Nah, dengan keadaan seperti ini kan kita bisa ngeliat nih bahwa sepertinya Indonesia mengalami kemiripan seperti itu. Mengapa? Karena Indonesia itu pengen supaya kita bisa mencapai ekonomi 8%. Sebenarnya ada kemiripan juga dengan China, dan kita akan bahas lagi nanti. Next. Oke, ini adalah Deng Xiaoping. Deng Xiaoping itu merupakan pemimpin China pada saat itu menggantikan Mao Zedong. Jadi Mao Zedong itu merupakan pemimpin yang memberikan landasan-landasan negara. Dan Deng Xiaoping ini lebih bersifat terhadap apa yang bisa dia berikan kepada global terkait apa yang dimiliki China pada saat itu. Pada saat itu adalah di tahun 70-an sampai 80-an. Nah, kalau misalnya kita lihat kolaborasi strategis dengan pengusaha. Jadi pada saat itu Deng Xiaoping menginginkan untuk bisa mengalami kolaborasi yang cukup strategis. Jadi tidak hanya BUMN aja yang bisa mengalami keuntungan dan juga bisa mengalami kenaikan dari segi performance perusahaannya, tapi ini mau dirangkul semuanya. Dan ini yang menjadi poin kedua, di mana penyediaan karpet merah juga bagi investor-investor dan juga bagi pengusaha-pengusaha. Jadi dia memastikan bahwa regulasi itu akan tercipta dengan sangat-sangat bagus dan akhirnya memberikan kepastian hukum yang bagus, dan ini kan memberikan insentif bagi investor-investor yang ingin masuk ke dalam negeri sehingga memicu kenaikan dari segi PDB-nya. Dan ini juga mengindikasikan kelincahan sektor swasta, karena di saat itu kalau misalkan dilihat sektor swasta itu memiliki kemampuan yang cukup bagus juga untuk bisa mendongkrak ekonominya pada saat itu. Nah, kemudian kita lihat juga dari komitmen multisektoral. Jadi dengan keadaan seperti ini, karena seluruh badan usaha ini memiliki tujuan yang sama dengan komando presiden, dengan keadaan seperti itu, sehingga terjadi semacam komitmen jangka panjang untuk bisa memajukan negara secara bersama untuk dalam jangka waktu yang cukup panjang. Dan dengan keadaan seperti ini kan berarti ada potensi untuk kenaikan dari segi PDB ini mengalami kenaikan cukup signifikan. Bahkan kalau misalnya kita lihat tadi, itu mengalami belasan persen dalam waktu beberapa tahun. Dan ini kan ada hubungannya juga nanti dengan kita punya tesis di mana
rat race, di mana itu akhirnya membuat kita punya PDB itu atau middle income trap, di mana PDB kita itu tidak mampu untuk naik ke GDP yang cukup signifikan ke developed markets, dan ini stuck di ranah 5%, 6%. Sementara kalau misalnya kita lihat negara-negara maju memiliki kecenderungan untuk bisa mengalami kenaikan sampai double digit persen dalam kurun waktu 5, 10 sampai 15 tahun. Walaupun itu tidak konsisten, cuma ditarik average kurang lebih di angka belasan persen. Dan ini kan kita menjadi PR juga di dalam negeri, dan itu seperti yang sedang dicanangkan oleh Pak Presiden Prabowo untuk bisa naik. Karena dengan kenaikan 8% itu, kita mampu mendongkrak untuk bisa naik lebih tinggi lagi. Mungkin boleh di next. Nah, ini ketika Deng Xiaoping pertama kali memimpin China, di mana pada saat itu 1979 ekonominya naik sekitar 7,6%, dan kalau misalnya kita lihat sampai 1983 itu sampai 10%, dan itu kita lihat di angka 8,06%. Jadi ini kita ngelihat ada potential precedent, atau kita lihat kemiripan terhadap mungkin arah PDB itu seperti apa sih. Dan ini kan menjadi target Prabowo, mungkin Pak Prabowo itu melihat ini sebagai salah satu indikator juga, di mana pada saat itu Deng Xiaoping memiliki kemampuan untuk bisa mengenjot ekonomi China naik sebesar 8,06% di 5 tahun pertama ketika dia menjabat. Dan ini kan kita lihat juga bahwa model pembangunannya itu sebenarnya dia lebih ke persuasif, dan kita bisa ngeliat bahwa sebenarnya saat ini Pak Prabowo juga sedang melakukan seperti itu, di mana kita berusaha untuk mengengage pengusaha-pengusaha untuk bisa melakukan kenaikan dari segi standar mereka punya bisnis. Dan keadaan seperti ini kan anggapannya kita memberikan jalan bagi pengusaha-pengusaha untuk bisa mengenjot bisnis mereka, sehingga dari negara mendapatkan pajak, dan juga dari masing-masing sektor ini dan masing-masing usaha ini mendapatkan keuntungan dari capital gain mereka. Dan kemudian orkestrasi institusional, di mana institusional ini mereka mengalami kenaikan signifikan secara bersamaan sehingga saling menguntungkan dengan ada ekosistem yang ada saat ini. Dan karena seperti itu, ini sepertinya ingin diturunkan oleh Pak Presiden Prabowo di Indonesia, dengan harapan bisa mencapai double digit persen dalam kurun waktu tadi 5, 10, 15 tahun ke depan. Dan karena seperti itu berarti kita bisa lolos dari middle income trap sehingga Indonesia bisa menjadi negara maju. Next. Oke, ini adalah gambaran terkait pendapatan dari BUMN China saat ini. Ini adalah data yang didapat dari Minister of Finance di China, dan ini merupakan salah satu gambaran aja bahwa kita tuh kurang lebih seperti apa sih nanti kalau misalkan mungkin di Indonesia 2045 dan mungkin nanti di Indonesia 2050 dan ke depannya, karena ini adalah gambaran pasti yang udah pernah terjadi di China sebelumnya. Dengan kondisi ekonomi yang lebih parah daripada Indonesia, ini mampu terjadi di China. Dengan total pendapatan pada saat ini adalah sekitar 200.000 triliun rupiah, dan juga total laba mencapai hampir 10.000 triliun rupiah, dan ini merupakan sangat besar untuk dari segi kita lihat ini sepertinya besar banget 10.000 triliun, tapi ini benar-benar terjadi di China. Dan kemudian dari pajak penerimaan pajaknya segala macam itu bisa mencapai 14.300 triliun rupiah, dan itu merupakan suatu angka yang juga masif. Dan kita lihat dari investasi dari sektor teknologi juga sekarang mencapai 6.000 triliun, dan ini merupakan angka yang sangat-sangat besar kalau misalnya kita dibandingkan dengan negara-negara lain. Ini belum mencapai, bahkan satu negara pun belum nyampe ke situ. Dan ini kan menjadi lompatan signifikan karena kita lihat ke depannya ini bakal menjadi capital war sesuai dengan apa yang dicanangkan oleh Dalio, di mana dia menjelaskan bahwa capital war ini akan lebih mungkin terjadi, dan capital war ini akan ada hubungan juga dengan teknologi, di mana orang yang bisa mendeploy dan invest di teknologi, di sektor teknologi lebih tinggi, ini akan memenangkan nanti visi ke depan dan juga masa depan tuh kurang lebih seperti apa di sektor teknologi. Dan teknologi itu nanti akan ada hubungannya juga nanti dengan pertumbuhan PDB dan juga peningkatan dari sektor ekonomi dan juga bisnis-bisnis di dalam negeri. Kemudian kita lihat dari total aset BUMN-nya sekarang bisa mencapai 230.000 triliun rupiah, dan ini merupakan aset yang sangat-sangat besar kalau misalnya kita bandingkan dengan Indonesia. Dan ini adalah gambaran akhir terkait konsepsi dari apa sih yang kita pengen kejar ke depan, dan ini adalah bukti nyata bahwa kita sebenarnya akan mengarahkan ke situ dengan ada restrukturisasi dari BUMN, karena ini merupakan tujuan utama dari Pak Prabowo untuk bisa meningkatkan efisiensi dari BUMN, sehingga BUMN ini mampu mengenjot dan mendapatkan laba yang cukup bagus, dan ini akan memberikan gambaran kepada investor, dan kita bisa jual ke investor global bahwa kita sebenarnya punya kondisi domestik yang cukup oke untuk melakukan bisnis. Dan keadaan seperti ini kan nanti akan ada bola salju yang akhirnya bisa meningkatkan kita punya PDB dan juga kita punya
pandangan dari mata asing bahwa kita tuh Indonesia tuh ternyata bagus gitu gambarannya. Mungkin boleh di next. Oke, ini kalau misalnya kita lihat lagi, seperti yang tadi aku ngomong, bahwa pada tahun 1970-1980, BUMN di China itu mencapai 40 juta. Dan ini aku pengen gambarin ke kalian, bahwa sebenarnya ada kecenderungan di mana kita bisa ngeliat bahwa di sini kepemilikan yang 100% merupakan milik negara, itu tidak efisien. Jadi kita bisa ngeliat di sini bahwa ada inefisiensi di kepemilikan mutlak 100% milik negara. Dan ini merupakan riset yang dilakukan sama Stanford. Dan kemudian keunggulan kepemilikan campuran itu lebih bagus lagi. Karena dengan kepemilikan campuran ini bisa meningkatkan akselerasi aset sebesar 73%. Jadi di sini itu kurang lebih di angka 10 sampai 50, 20, 30, 50% ini dimiliki oleh mixed ownership jadinya. Jadi ada mungkin kepemilikan dari negara ini mungkin 30% dan 70% itu dari sektor swasta, itu akan meningkatkan potensial untuk peningkatan dari segi aset ini mencapai 73% dan itu cukup signifikan. Kemudian dari sinergi strategis juga memberikan kepercayaan kepada pasar karena ada sektor swasta dan juga pemerintah yang menjadi satu, ini akan mendongkrak ekonomi bahwa ini ternyata di backing sama pemerintah loh. Dengan backing pemerintah ini berarti kan ada kepastian dan ada kepastian hukum dan juga ada potensial untuk bisa mendapatkan capital di situ. Dengan keadaan seperti kan earnings-nya bakal lebih tinggi dan kalau misalkan ada perusahaan mau IPO ini bakal nanti valuasi itu di valuasi yang cukup oke gitu. Kemudian kita lihat juga dengan model investasi tidak langsung. Jadi seperti yang kita lihat di saat ini itu modal investasinya itu tidak langsung dengan cara seperti ya udah langsung invest dan lain-lain, itu tidak. Jadi lebih ke arah negara memberikan investasi kepada suatu bisnis dan bisnisnya itu dijalankan oleh individu itu masing-masing. Jadi negara tidak langsung terjun ke dalam bisnis tersebut memberikan direksinya atau memberikan komisarisnya atau memberikan mungkin dari segi manajernya, tapi ini lebih fokus kepada negara memberikan funding, kemudian di dalam perusahaan ini benar-benar perusahaan yang emang benar-benar private-nya yang mengelola dan ini akhirnya nanti turunnya adalah negara mendapatkan keuntungan dan juga dari private itu mendapatkan keuntungan sehingga bisa menimbulkan efek ganda ke depan dan ini kan sebenarnya win-win solutions juga bagi beberapa stakeholder juga gitu gambarannya. Mungkin boleh di next. Oke, ini untuk gambaran seperti yang saya tadi ngomong bahwa kepemilikan dari misalkan yang kepemilikan 0%, 0% ini kalau misalnya kita lihat mengalami kecenderungan yang cukup oke. Kalau misalnya kita lihat juga dari tahun yang 40 ini, kalau misalnya kita lihat dari 40% kepemilikan ini sebenarnya ada kecenderungan untuk mengalami penurunan. Kita lihat kepemilikan 60% itu mengalami sedikit kenaikan dan sampai mungkin 0% gitu. Terus kita lihat juga di sini ada di mana yang 10% ini mengalami kenaikan juga. Dan kalau misalnya kita lihat yang 30% itu juga maksudnya 30% kepemilikan dari saham itu dari negara. Jadi 30% dimiliki negara, ini mengalami kenaikan juga. 50% itu mengalami sedikit penurunan dan 100% itu mengalami penurunan sama sekali. Dan ini kita bisa lihat bahwa yang kepemilikan negara 30-0% ini mengalami kenaikan cukup signifikan dan ini menjadi indikator juga bagi negara-negara bahwa ini yang bisa dilakuin sama BUMN gitu. Jadi dengan keadaan seperti ini 30%, 10% dan juga 0% ini mengalami kenaikan cukup signifikan dan ini lebih optimal ketimbang dengan 50% atau mungkin sampai 100% dimiliki oleh negara. Gitu sih gambarannya. Oke, boleh next. Oke, ini untuk gambaran terkait total market cap dari BUMN di China. Seperti kita lihat ada ICBC yang merupakan salah satu perbankan paling besar di China. Di China itu ada 4 perbankan, ICBC, terus ada ABC, Agricultural Bank of China, terus ada China Construction Bank, dan juga sebenarnya ada Bank of China yang bisa kita lihat di nomor 5. Kemudian ada PetroChina, Kweichow Moutai, ada China Mobile, China Life Insurance, CNOOC, dan juga CM Bank. Dengan keadaan seperti ini kan kita bisa melihat nih bahwa China ini memiliki posisi yang cukup strategis di kancah internasional, di mana market cap itu sampai $300 miliar, dan ini kan akan menyaingi perusahaan-perusahaan yang ada di US gitu. Dan keadaan seperti ini kan berarti ini loh kita punya strategi long term dan ini sepertinya yang akan kita
geluti ke depan, beberapa tahun ke depan sampai Indonesia 2045. Dan dengan harapan seperti ini, semoga BUMN di Indonesia bisa mencapai di kancah internasional juga dan bisa mencapai market cap yang sebesar ini untuk bisa bersaing dan compete dengan industri-industri dan juga pemain-pemain global. Kurang lebih begitu, terima kasih.